Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menyebut tentang pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Pasal tersebut bukan untuk membatasi kritik, namun sebagai pembatas yang harus dijaga bersama sebagai masyarakat Indonesia yang beradab. Dengan demikian, nilai-nilai demokrasi di Indonesia tetap terjaga. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Halauli pernah mengatakan bahwa pasal penghinaan presiden bukan untuk membatasi kritik. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia membuka ruang atas kritikan. Apalagi bila kritik tersebut merupakan kritik yang membangun. Penyampaian kritik seharusnya juga menyesuaikan dengan budaya bangsa Timur yang santun dan beradab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kritik merupakan sebuah kecaman atau tanggapan atau kupasan yang kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Dalam konteks kehidupan bernegara, Indonesia sebagai negara yang menganut asas demokrasi pada prinsipnya mengizinkan setiap orang dapat melontarkan kritik membangun kepada pemerintahan dengan cara yang beradab. Sedangkan penghinaan menurut KBBI berasal dari kata hina yang bermakna pencemaran terhadap nama baik seseorang yang dapat dilakukan dengan lisan dan tulisan. Penghinaan sendiri merupakan sebuah tulisan yang mengakibatkan kerugian orang lain atau mencemarkan nama baik orang lain. Penghinaan merupakan hal yang tidak baik karena kehormatan individu harus dihormati. Penghinaan terhadap presiden apalagi ditambah dengan bumbu kebohongan secara tidak langsung sudah menurunkan harga diri bangsa dan bukanlah perbuatan yang beradab. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Osmar Syarifiari mengatakan bahwa yang terkena tindak pidana adalah pihak yang melakukan penghinaan dan bukan yang melakukan kritik yang membangun. Hal yang perlu ditegaskan dari pembahasan mengenai pasal penghinaan presiden dalam RKUHP ini adalah sifatnya yang berupa delik aduan. Maksudnya adalah pasal ini bisa menjerat pelaku penghinaan apabila presiden dan wakil presiden sendiri yang melaporkan jika dirinya menerima penghinaan. Mengkritik kebijakan pemerintah adalah bentuk pelaksanaan demokrasi di negara kita. Dengan kritik yang membangun, maka kebijakan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan nasional. Penghinaan bukanlah bagian dari kritik karena tujuannya bisa mengarah kepada pencemaran nama baik dan sangat tidak substansial terhadap jalannya kebijakan di pemerintah. Mari menjadi masyarakat yang cerdas yang mendukung penuh segala kebijakan yang membawa kebaikan bagi Indonesia.